Kalau teman-teman semua lagi nyari SUV off-road bermesin elektrik, ini dia jawabannya. Chery J6. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Chery memang kadang-kadang suka nggak punya otak kalau jualan mobil ya. Jadi beberapa unit dari Chery itu memang mengesankan buat gue ya. Dari mulai Omoda, Tigo itu benar-benar oke banget. Karena harganya kompetitif, tenaganya besar. Dan ini pun sama. Ini dengan desain mungkin yang pertama di kelasnya ya. Ini SUV yang bisa dipakai off-road dan bermesin elektrik. Chery J6. Sebenarnya mobil ini udah berapa kali gue lihat ya, dari Gias, ya kan, Gias Bandung juga ada ya si mobil ini. Kalau misalkan kita bicara soal mesin dari mobil ini atau kapasitas baterai dari mobil ini, dia tuh menggendong baterai sampai 70 kWh yang bisa berjalan sampai sekitar 500 km, dan itu cukup jauh ya. 500 km kita bolak-balik Bandung Jakarta itu sangat aman sekali. Dan mesin dari mobil ini dia bisa memuntahkan tenaga tuh sampai 184 HP dan torsinya di angka 220 Nm. Torsinya besar ya. Torsinya besar. Terus harganya yang menarik. Oh, sebelum harga, mungkin varian mobil ini tuh ada 4. Ada 4 varian mobil ini. Jadi ada yang standar dia punya 2 varian. Jadi ada yang RWD, ada yang IWD. Terus yang satu lagi dia tipe Phantom. Phantom juga sama, ada 2 varian juga. Ada yang RWD dan ada yang IWD ya. Jadi sama, 4 varian. Harganya gimana? Harganya menarik coy. Harga dari mobil ini tuh yang di sebelah gue ini tidak sampai 500 juta. Jadi 490 jutaan saja ya, nggak nyampe 500 juta kita dapat mobil segini. Dan untuk varian tertinggi itu di angka 600 jutaan saja. Depannya di sini wow, futuristik banget, mengotak tapi futuristik ya. Di sini nggak ada grill karena mobil ini elektrik ya. Headlampnya lihat, bagian sininya, bagian perlampuan di depannya sini headlamp dia menggunakan LED Proji. Terus di sini ada DRL yang sekaligus dia berfungsi sebagai lampu signnya juga. Di bawah dia ada persensoran, kamera juga ada, dan tidak ada logo di sini. Tidak ada logo Chery di sini ya. Jadi di sini dikasih DRL yang memanjang seperti ini. Jadi kalau dari depan, kalau orang yang tidak tahu itu pasti bingung. Ini mobil apa? Nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya gitu. Jadi merek dari mobil ini tuh disimpannya hanya di belakang saja. Jadi benar-benar gelap orang kalau misalkan yang baru ngelihat mobil ini. Terus di bagian samping dia dimensinya cukup compact ya untuk sebuah SUV off-road gitu. Itu cukup compact ya. Over fendernya besar, ground clearance-nya 223 mm. Jadi mobil ini benar-benar bisa hidup di Indonesia ya, karena tinggi ground clearance sampai 223 mm. Terus velgnya dia satu warna saja, dan warnanya gue suka warna grey kayak gini, jadi nggak hitam. Ada disc brake-nya juga. Di sini dia bannya radial. Terus ukuran velg dia pakai ukuran ring 18 inci dengan profil ban 225/60. Jadi bannya cukup tebal. Ini tinggal diganti aja. Si ban bawaannya tinggal diganti pakai ban yang lebih kokoh untuk off-road. Ini udah mantep banget ya. Terus ya seperti biasa untuk door handle dia model seperti ini ya, model rata dengan bodi. Spionnya dia sewarna, oh tidak, dia sewarna sama atas bodi. Jadi mobil ini tuh two tone, atasnya warna hitam, bawahnya warna bodi. Ini warnanya warna hijau, dan hijaunya nggak hijau banget gitu. Jadi kalau dari jauh tuh ada sedikit hitam-hitamnya gitu. Terus sini ada kameranya juga, lampu seinnya juga ada ya. Di bagian belakang pun sama. Dia menggunakan disc brake juga. Jadi keempat rodanya menggunakan disc brake. Dan untuk mobil ini dia itu pengaliran tenaganya ke roda belakang. Ya, ke roda belakang untuk yang varian ini ya. Jadi dia RWD. RWD cuy. Bisa dipakai tanjak-nanjakan dia yang teman-teman terlalu ini banget sama RWD gitu. Terus apalagi jendelanya mengotak ya, di atasnya ada roof railnya juga oke ya, oke banget gitu, bentuknya oke. Bagian belakangnya di sini dia tidak kalah futuristik dari bagian depan. Lihat lampunya nyala kayak gini. Wih, keren cuy, asli
keren banget ya. Lampu stop lampnya di sini lampu sein nih, yang memanjang sini di sebelahnya ini lampu sein, dia LED-nya menggunakan LED bar, dan di sini desainnya mengotak ya. Desainnya tidak ada yang namanya antena Sharpin, nggak ada di sini. Ini rear defogger tapi ya gua tidak menemukan. Tapi di sini dia ada rear wiper, dan ini ada segunduk ya, ada bongkahan kecil yang biasanya kalau misalkan mobil-mobil konvensional itu dia ditaruh ban serep di sini, tapi tidak pada mobil ini, karena ini adalah kalau kita buka. Jadi tadi kalau pintunya ngunci, ini nggak bisa dibuka ternyata. Nah, ini adalah ruang bagasinya juga. Jadi dikasih kapasitas bagasi yang ekstra mungkin ya. Jadi kita bisa naruh barang di sini. Mungkin tidak terlalu besar untuk barang yang masuk ke sini, tapi it's okay. Minimal dia dikasih pengganti apa namanya? Pengganti konde. Jadi mobil ini tetap punya konde, tapi kondenya bukan dari ban, tapi dari apa namanya? Space untuk naruh barang gitu. Unik ya, unik. Nah, logo Chery-nya ada di sini. Chery di sebelah sininya kosongan aja, polosan, di bawah dia sensor-sensoran ya. Di sini ada door handle. Door handle-nya untuk membuka bagian belakang sini, dia tidak dicungkil. Dia menggunakan tombol seperti mobil-mobil pada umumnya yang sudah menggunakan keyless entry. Jadi tinggal ditekan aja, langsung terbuka. Dan bukaannya tetap ke samping ya, ke arah samping. Keren. Kita buka. Ya, bukaannya juga cukup luas. Dan ini mungkin hampir 90 derajat ya bukaan pintunya. Jadi kita kalau misalkan bawa barang, karena bukaan pintunya luas kayak gini, kita bisa leluasa banget gitu. Oke, di sini bagasinya karena dia hanya bisa muat 5 penumpang. Jadi di belakang sini bisa kita manfaatkan untuk bawa koper ya. Bisa bawa koper, bawa barang. Jadi lumayan besar di sini. Di bawahnya juga masih ada, kita dikasih ini. Ini tuh portable charge. Ya, kita dikasih ini. Mungkin kalau beli mobil ini dapat ini dong, pasti ya. Pasti dapat ini, gue yakin. Nah, di sini juga bagasinya dia ada lampunya LED, ada power outletnya juga ya. Terus apalagi sini? Nah, di pintunya dikasih lagi kayak ginian. Dikasih lagi tempat penyimpanan dengan jaring-jaring. Bisa lah naruh handphone kayak gini. Masa handphone taruh sini, harusnya dibawa masuk rumah dong. Kecuali kalian, ya seperti itulah ya. Jadi begitu kita masuk ke mobil ini langsung hidup. Mobilnya tuh langsung hidup ya. Di sini tuh lihat, langsung ada gear positionnya langsung ketahuan. Sini ada P untuk parking ya. Dashboardnya ini menurut gue oke, karena dia SUV-nya masih tetap berasa ya. Jeepnya tuh masih berasa gitu sampai ke dalam sini. Jadi dia mengotak gitu. Kisi AC-nya kotak. Terus setirnya ini bukan flat bottom lagi, atas bawah dia flat. Atasnya flat, bawahnya flat. Jadi benar-benar atasnya rata, bawahnya rata. Jadi ini setirnya itu jadi kecil. Jadi ya enak sih, dan jadi lebih kecil sih setirnya ya, tapi tetap tebal. Bagian pegangannya cukup tebal, dan ini dia menggunakan bahan kulit dan ada jahitan-jahitan aslinya juga. Oke, di sini nih. Door handle-nya di mana? Di sini tidak ada door handle. Gimana cara bukanya? Ternyata buka mobil ini menggunakan tombol yang ada di sini. Dia ada tombol, jadi kita ada pegangan hand grip gitu. Di sini ada tombol. Itu fungsinya adalah untuk membuka bagian pintu mobil ini. Jadi biasanya kan ada cungkilan gitu, nggak ada no di sini. Canggih ya. Canggih ya. Jadi nggak berasa naik mobil 400 jutaan gua. Bener. Nggak berasa naik mobil 400 juta. Jadi kayak bawa mobil yang harganya mungkin 800 ya. Gimana nih? Apa betul begitu, apa gua berlebihan? Di sini juga ada apa namanya? Bahan-bahan empuk ya, armrestnya empuk. Sini untuk jendela dia sudah pasti all auto ya. Ada speaker, Twitter dia all
road embossnya, di bawah ada cup holder dan door pocket. Nah, di sini tidak ada tombol untuk untuk mengatur spion. Jadi semuanya itu sudah terintegrasi ke sini. Jadi di sini tuh yang gue suka mobil-mobil elektrik dari China itu minim tombol. Jadi tombol-tombol yang suka berserakan ya di sini biasanya kan mobil Jepang atau mobil Korea gitu masih banyak lah berserakan gitu. Mobil konvensional apalagi ya. Itu tidak berlaku untuk mobil-mobil elektrik ya kayak BYD gitu. Terus ya salah satunya juga Chery ya, itu sepi gitu, sepi tombol karena semuanya sudah masuk ke head unit yang besar ini. Ini kayak tablet tablet kita tempel sih, gede banget gitu kan, gede banget. Dan ini dia sudah punya Apple CarPlay, Android Auto itu sudah pasti punya, dan ada mode mengemudi. Kita lihat mode mengemudinya ya. Di sini ada mode, dia menggunakan bahasa Indonesia ya, bagusnya. Jadi ada mode hemat energi, terus nyaman, ada olahraga mungkin sport, comfort, dan eco mungkin ya kalau di bahasa Inggris kan. Halo Cherry, Anda bisa memberitahu saya. Buka sunroof. Perintah telah dilaksanakan. Nah, jadi sekarang itu Cherry dia menggunakan bahasa Indonesia. Kemarin yang terakhir yang gua pakai itu Omoda sama Tigo gitu, itu dia menggunakan bahasa Inggris. Tapi tidak untuk mobil ini. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bisa menggunakan voice command dan bisa menggunakan konvensional kayak gini. Ada tuasnya di sini nih. Di sini juga spion tengahnya dia sudah auto dimming pasti ya. Spion tengahnya auto dimming. Di sini kalian mau cari apa bisa banget gitu. Mode tidur siang ada, mode hewan peliharaan, modus cuplikan. Wah, ini lengkap banget sih. Jadi di bawahnya ada kisi AC, terus di sini ada tempat penyimpanan dan ada wireless chargingnya. Nggak usah khawatir, kita punya wireless charging di sini. Sini juga masih tetap ada USB slot, ada USB C dan ada USB A ya. Bawah penyimpanannya gede banget. Nah, kalau misalkan ini dikasih tanda kunci di bawah sini nih. Jadi kuncinya bisa kita taruh di bawah sini. Ada 2 buah cup holder, ininya tuh keren banget. Jadi, wah, gila desain tengahnya nih, konsol tengahnya keren banget ya, kekar gitu, kekar banget. Terus di sini ada 2 buah cup holder, armrest pakai tombol, dia miring pembukaannya. Kalau dari sini nggak bisa, jadi hanya dari sebelah supir saja ya, sebelah driver. Di sini juga dia lumayan agak dalam dan ada lubang udaranya. Jadi kalau kita naruh minuman, kita taruh sini, itu bisa bertahan dinginnya. Jadi kayak kulkas lah. Terus untuk joknya juga dia oke sih menurut gue, dibalut kulit juga ya. Kalau misalkan kita buka dikit gini, dia dibalut kulit juga, ada jahitan-jahitan asli. Headrestnya juga tebal, besar ya. Dan ada untuk penyangga kepala bagian sampingnya. Jadi ini tuh kayak Tigo 8 kalau nggak salah, Tigo 8 Pro gue pernah pakai tuh. Itu headrestnya enak banget. Jadi dia dikasih lagi lapisan gitu ya, pokoknya gitu dah. Enak banget ya pokoknya. Terus di sini ada biasanya sun visor, vanity mirror, dan lampunya juga LED, bagus. Lampunya tuh ada di sini, dia mengelilingi kacanya. Jadi tidak ditempel di atas sini, jadi mengelilingi kaca di sini. Cakep ya, LED pula. Sini juga lampu. Nah, lampunya LED, lampu baca ya. Terus sebelah sininya sama persis kayak yang punya driver. Oke, ada ADAS lah, punya jelas mobil ini dong, mana mungkin dia tidak punya ADAS. Joknya dia sudah elektrik, jadi tidak geser-geser lagi kayak gitu, jadi dia enak, nyaman. Dan ada memory seatnya ini mobilnya. Bagian belakangnya, wah, joknya enak juga sini ya. Joknya enak, jadi besar gitu joknya, jadi menampung lagi, menyanggah paha kita dengan bagus. Terus di sini juga flat floor, dan ini cukup lega ya untuk badan-badan segede gue, ini lega loh. Tuh lihat, jauh. Headroomnya juga jauh. Di sini dia bisa 3 penumpang, jadi di tengahnya juga dikasih headrest. Cuman headrestnya memang di tengah suka lebih kecil. Nah, di sini juga sebenarnya ada armrest. Cuman di mobil kan masih diplastikin. Jadi gue belum bisa buka-buka gitu, belum bisa buka-buka harus wah gitu, enggak, belum bisa. Ini mobil katanya mau dibawa lagi ke Semarang kalau nggak salah. Di sini juga untuk fitur biasa ya, ISOFIX yang itu dia pasti punya nih. Jadi teman-teman yang di rumah yang punya baby itu udah aman banget. Hand grip
Lampu bacanya juga di sini dia sudah LED. Di sini ada seat back pocket juga. Nah, untuk pengecasan buat gadget kita ya. Di sini dikasih juga slot USB, ada USB-C dan ada USB-A. Dan ini USB-C-nya dia bisa sampai 60 watt. Wah, kayaknya fast charging ya. mungkin fast charging ini. Keren. Nah, bagusnya dikasih 2 jadi nggak rebutan gitu kan. Kalau cuma dikasih 1, wah rebutan nih kalau belakangnya ada 3 orang nih. Sini joknya juga oke. Dan menurut gue nih nyaman. Airbagnya sampai ke tiang-tiang sini dia ada airbagnya. Jadi safety lah untuk mobil ini. Yuk. Nah, jadi gimana menurut sobat semua tentang mobil ini? Kalau menurut gua ini sih yes. Yes ya. SUV yang bisa dipakai off-road. Ya, harganya juga kompetitif, bukan kompetitif, ini harganya murah coy. Yang paling tinggi aja 600 juta, yang ini 400-an juta. Ini murah sih menurut gue ya. Mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini untuk pembahasan kita hari ini tentang Chery J6 Electric SUV. Keren lah pokoknya kalau menurut gue. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.